warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan ada beberapa hal yang kami sampaikan, yang kami akan informasikan bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini bertindak sebagai imam beliau Al-Ustaz Asep Saifuddin Judi, kemudian bertindak sebagai khatib pada sholat Idul Adha tahun ini beliau Al-Ustaz Imam Gusmana, kemudian untuk Bilal akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah nyata, telah ada, telah terdapat uswah hasanah, contoh yang baik untuk diri kalian di dalam diri Ibrahim dan keluarganya. Sidang rahimakumullah, di dalam Al-Quran di antara kebaikan para nabi, kemuliaan dan keagungan para nabi, hanya ada dua nabi yang Allah sebut di dalam Al-Quran kalimat uswatun hasanah, yakni pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu melekatnya, begitu dekatnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan Nabi Ibrahim di dalam sholawat ketika kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada apa dengan begitu dimuliakan oleh Allah Nabi Ibrahim dan keluarga di muka bumi ini sehingga mendapat julukan Khalilullah? Sidang rahimahumullah, kalau kita melihat catatan sejarah 3400 sebelum Masehi, karena Nabi Ibrahim 2000 sebelum Masehi sudah lahir di dunia, beliau mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? Karena dari seluruh keturunan Nabi Ibrahim semuanya menjadi nabi.
dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi Ishak di kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam, seluruhnya dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka pantaslah Allah sangat memuliakan Nabi Ibrahim dan keluarga sebagai nabi yang mendapat julukan Abul Anbiya. Sidang ini rahimahumullah, kalau kita lihat bagaimana rekam jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah Allah tampakkan di dalam Al-Quran untuk menjadi uswah, contoh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanannya mencakupi ketawakalan, ketaatan, kepatuhan, keimanan kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Nabi Ibrahim tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam kisah bagaimana Nabi Ibrahim ingin memurnikan tauhid tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kala itu kaum sedang begitu ramainya menyembah patung berhala. Pada satu ketika para penyembah patung berhala itu dan masyarakatnya tengah mengadakan festival atau acara kerakyatan yang begitu meriah. Nabi Ibrahim tidak berangkat dengan beralasan sakit. Tetapi pada saat acara berlangsung, Nabi Ibrahim pergi ke tempat patung berhala tersebut dan dihancurkannya patung-patung berhala tersebut. Hanya satu yang ditinggalkan, patung yang paling besar yang kokoh tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Seketika acara selesai, para pembesar dikagetkan dengan Tuhan-Tuhannya berantakan, hancur di atas lantai. Maka apa yang terjadi? Tuduhan hanya satu, pasti ini perbuatan Ibrahim. Didatangilah Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu? Kata Ibrahim, kalau begitu coba tanyakan kepada patung yang masih berdiri, barangkali dia bisa menjelaskan dan bisa memberikan keterangan yang seluas-luasnya. Di sini Ibrahim baru memulai masukkan pendidikan, edukasinya kepada pembesar-pembesar penyembah berhala. Atau pembesar-pembesar itu mana mungkin patung itu bisa berbicara, mana mungkin patung itu bisa menyelesaikan masalah. Dan mendengar apa yang terjadi setelah hancurnya patung-patung yang lain. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, engkau tidak sadar yang engkau sembah, Tuhan yang kau anggap Tuhan, yang terkadang menjadi rusak seketika, dan Tuhan tidak bisa berbicara. Disitulah Ibrahim mengunci hati-hati para pembesar dan dia tidak berbicara. Apakah dia sadar atas kejadian itu? Tidak. Para pembesar makin membenci Ibrahim dan sepakat bagaimana supaya Ibrahim lenyap dari kaum kita, dari hadapan kita, dari tengah-tengah kita. Para pembesar sepakat untuk membakarnya. Lalu dikumpulkannya kayu-kayu besar, dinyalakan api. Setelah api nyala, ditangkaplah Ibrahim dan diikat. Bagaimana caranya? Karena api begitu besar, kalau dekat begitu panas. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam sebuah menjadi atau alat pelempar batu. Dia lemparkan semacam petapan. Dia jatuh pas di api yang membara dan besar. Bagaimana reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam
karena ketaatannya, kepatuhannya, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim merasa tidak sedang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Ibrahim sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "In tansurullah yansurkum." Barang siapa yang membela agama, pasti aku akan membela. Langsung pada saat itu, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Sidang Ibrahim. Pada saat itu, konon malaikat penjaga bumi. Ini hadis katanya Bang, tapi wallahu a'lam. Malaikat penjaga hujan, penjaga air datang menghampiri Ibrahim. Untuk apa? Untuk membantu Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan kami? Bagaimana jawaban Ibrahim? Amma alaika fa'al. Tidak, aku tidak membutuhkan pertolongan. Begitu beliau, begitu taatnya, begitu pasrahnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundurlah malaikat-malaikat, datanglah komandan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya Ibrahim, apakah engkau perlu bantuanku? Jawabannya sama. Amma alaika fa'al. Aku tidak memerlukan bantuan. Kalau begitu kata Ibrahim, kata malaikat Jibril, engkau berdoa kepada Allah agar engkau diselamatkan dari api ini. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim? Aku tidak akan berdoa kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terjadi, yang menimpa pada diriku saat ini. Tetapi keluar dari mulut ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Konon kalimat ini selalu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi perang besar, di mana musuh itu lebih besar daripada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyampaikan ucapan itu terus diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 hari konon api itu padam. Bagaimana kondisi Ibrahim pada saat itu? Ibrahim bangun dari tubuh-tubuh itu, tidak ada luka sedikit pun, tidak ada bagian yang terbakar sedikit pun, hanya tali yang menjadi pengikat ketika dilemparkan oleh para pembesar berhala itu yang terbakar. Subhanallah. Terlepas dari sejarah pembakaran itu, kita ambil bagaimana ketawakalan, kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah dia bersandar dan hanya kepada Allah dia meminta pertolongan. Sudah lama, bertahun-tahun berlalu, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah. Kita tahu dalam sejarah 85-86 tahun Nabi Ibrahim menunggu kehadiran anak, tetapi Allah belum memberikannya. Walaupun dengan istiqomah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, itu kerinduan seorang manusia. Lain dengan halnya kita ingin punya anak tanpa menyelipkan kalimat sholihin. Yang penting kita dikasih anak. Mau anak benar atau tidak nanti urusan belakang. Tapi Nabi Ibrahim minta anak dengan syarat soleh. Dengan syarat anak soleh, baru Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Sarah memberikan solusi, wahai Ibrahim, engkau sudah menunggu 85 tahun tidak dikasih anak. Aku memberikan solusi, silahkan untuk mencari pasangan lagi. Dicarikan oleh Siti Sarah, yaitu Siti Hajar, seorang budak pemberian dari seorang raja. Nikahlah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lama kemudian dia dikaruniai Allah, dikaruniai anak dan lahirnya Ismail. Di tengah kebahagiaan yang tidak terbendung,
Allah memerintahkan lagi kepada Ibrahim sebagai ujian. Wahai Ibrahim, untuk menghindarkan rasa kecemburuan Siti Sarah dan Siti Hajar, pisahlah anak dan istrimu, bawalah ke satu tempat di bawah Ismail yang masih kemerah-merah, sama Siti Hajar dibawa ke satu lembah yang namanya lembah Mina, di mana lembah itu tidak ada kehidupan sedikit, tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada orang satupun. Maka ketika Ibrahim berbalik mau meninggalkan, Siti Hajar memanggilnya, wahai Ibrahim, ila aina anta, mau kemana engkau? Apakah engkau mau meninggalkanku dan anakku di sini yang tidak ada kehidupan sedikit pun? Terus pertanyaannya itu berlalu sampai pada akhirnya Siti Hajar memberikan pertanyaan, wahai Ibrahim, Allahu amarka bihada, apakah ini perintah Allah sehingga aku ditinggalkan di sini? Baru Ibrahim menjawab, na'am, hada amarka, ini perintah Allah. Sesaat setelah mendengar bahwa ini kehendak Allah, Siti Hajar mempersilahkan Nabi Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaga anak dan istri di sini. Dipersilahkan untuk pergi. Dengan hati yang berat Ibrahim berjalan. Setelah jauh dari sana tidak kelihatan anak dan istrinya, dia berbaring anak. Apa yang dia curhat kepada Allah? Ya Allah, aku titipkan anak dan istri di tempat yang tidak ada kehidupan seperti itu. Aku yakin Engkau akan menjaga. Dan di akhir doanya, Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan dia tidak meninggalkan sholat dan sholat. Padahal setianya, normalnya ketika kita berdoa di mana tidak ada akses kehidupan di sana, mungkin kita, ya Allah, anak dan istriku ditinggal di situ, tidak ada kehidupan, turunkan air, berikan hujan, berikan perlindungan, mesti normal seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, sholat dan sholat. Maka kita bisa mengambil hikmah dari ini. Apa tujuan sholat? Mari kita raih kemenangan di dunia ini sholat, karena sholat akan memberikan, menambahkan atau mendatangkan keberkahan. Kita tahu, kita rasakan banyak orang yang bergaji besar sekarang, tetapi banyak pula dia berhutang. Artinya keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit orang yang tidak punya gaji, kehidupan keluarganya tenang. Karena apa? Dia tetap mempertahankan sholat. Maka di sana ada keberkahan. Hadirin sidang rahimakumullah. Setelah berbelas tahun, 10 tahun, 12 tahun, Ibrahim merasa rindu kepada anaknya dan istri, salah satu istrinya yang soleh. Beliau mengunjungi Nabi Ismail dan Siti Hajar dalam keadaan bahagia begini. Responnya sangat menyambut bahagia. Padahal sudah belasan tahun ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dia tidak tahu menang, hanya berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Melihat ketampanan, akhlaknya yang mulia Siti Hajar dan Ismail, begitu menyambut dengan kebahagiaan, kerinduan yang tidak ada caranya. Disitulah Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim lagi. Seolah-olah, wahai Ibrahim, dulu ketika engkau belum dikarunia anak, secara totalitas cintaku kepada Allah. Sampai sekarang cintanya sudah berdua, kepada anakmu dan kepada Allah. Maka Allah turunkan firman di dalam satu hari tarwiyah. Kata Allah, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu.
Di malam pertama, malam tarwiyah, malam yang keraguan, taruhlah itu malam keraguan, Nabi Ibrahim masih ragu apakah ini bisikan dari Allah atau bisikan dari setan. Maka di malam keduanya dengan bahasa yang sama, sembelihlah anakmu. Di situ sudah yakin bahwa ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung pada saat itu, wahai Siti Hajar, mandikan anakmu, berikan pakaian yang bagus, berikan wangi-wangian, aku akan bawa satu tempat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar tidak banyak komentar, dipersilahkan. Karena apa? Melihat figur Ibrahim, ketakwaannya tidak bisa diragukan. Maka berjalan Ismail dan Ibrahim. Kadang-kadang Nabi Ismail suruh berjalan di depan, terkadang suruh di belakang. Artinya ketika Nabi Ibrahim rasa kangen melihat ketampanan anaknya, kesantunan, keramah tamahan, dia ingin melihat sudah depan, berjalan di depan. Maka seketika itu ingin melupakan karena ingin dipotong, suruh jalan di belakang. Terus begitu, pada akhirnya di tengah perjalanan disinilah iblis mulai sibuk. Pertama merayu bapak Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau tidak tega melihat ketampanan anak, keramahan anak yang telah 85 tahun kau tunggu dan sekarang sudah hadir di depan mata? Apakah kau akan tega untuk menyembelih atau memotongnya? Bagaimana sikap Ibrahim? Ini adalah bentuk ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagallah iblis, lalu lari kepada Siti Hajar, wahai Hajar, apakah engkau tahu mau bawa ke mana anakmu? Tidak tahu. Anakmu akan dipotong. Mana mungkin ayahnya begitu taat dan takwa kepada Allah, masa tega memotong anak? Ini adanya perintah Allah. Kalau sudah mendengar perintah Allah, kalau ini perintah Allah, jangankan satu anak. Ketika aku diberikan banyak anak, kalau Allah yang minta, aku serahkan semua. Gagal lagi iblis. Lalu yang terakhir dia bersikap kepada Ismail, wahai Ismail, mau dibawa kemana? Oleh ayah, tidak tahu. Engkau katanya mau dipotong karena itu perintah Allah. Lebih sadis lagi jawabannya. Kalau ini perintah Allah, aku akan taat dan patuh kepada orang tua karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Idhab ya iblis, idhab ya iblis, sampai dilempar, pergilah wahai iblis. Sampai disitulah kisah Ibrahim yang begitu tidak terbantahkan kemuliaannya, ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika dibaringkan Nabi Ismail alaihissalam. Kata Ismail, ayah, kalau kau tidak mampu memandang, tidak kuasa memandang wajah, balikkanlah wajah ke bumi, tengkurapkan wajah ke bumi. Dan aku wasiat, setelah ini dipotong, serahkan baju ini kepada ibu. Disitulah Ibrahim merasa kuat karena dorongan anak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu, ketika dipotong, bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Darah berlumuran di bajunya. Tetapi seketika Ibrahim membuka matanya, ternyata Ismail ada di samping kanan Ibrahim. Subhanallah. Ini ketaatan, ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang rahimakumullah, pada hari ini adalah hari makan dan minum bagi kaum muslimin dan muslimah, dan tidak ada ibadah yang paling afdol pada hari ini kecuali
mengalirkan darah hewan kurban. Terima kasih kepada jamaah yang telah bersiap dan niat untuk mengorbankan hewan kurban dengan kemampuan rezeki. Dan jangan terlalu apatis kepada para jamaah yang belum mampu, benar-benar belum mampu dengan agama materi, niatkan di dalam hati. Contohlah orang-orang yang berkurban, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya terus dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materinya diinfakkan oleh untuk kepentingan agama. Maka ketika kita berniat, ya Allah, kalau aku jadi si fulan yang dia kaya, dia berilmu, dia taat, dia sosial, dia selalu menjalankan perintah Allah, mengeluarkan infak ke jalan Allah. Kalau aku diberi kemampuan seperti itu, insya Allah aku akan melaksanakan. Baru ucapan itu sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan atau orang yang contoh oleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La